Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Ibu Ida Farida, dalam pembahasan fikih mawaris. Apa itu fikih mawaris? Fikih mawaris adalah ilmu yang mengetahui, ilmu yang mempelajari, ilmu yang memahami tentang hukum pembagian harta waris, harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih pentingnya, gitu ya, membagi harta waris. Kenapa dalam hukum Islam itu sangat, gitu ya, dianjurkan pada kita untuk mengetahui bagaimana caranya membagi harta waris. Kita tahu fenomena sekarang ini banyak terjadi persengketaan, perkelahian antar saudara, gitu ya, gara-gara rebutan warisan, gara-gara pembagian harta waris yang tidak adil. Oke, kenapa ini penting? Karena ancamannya neraka yang pertama kalau itu dibagi tidak adil. Nah, kemudian yang kedua, karena perintah mempelajari, kita diperintahkan oleh Allah. Hukumnya fardu kifayah, gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah keluarga ada yang nggak bisa, gitu ya, semua nggak bisa hukum waris secara Islam, gitu ya. Nanti resikonya terjadi persengketaan antar saudara, perpecahan antar saudara, perpecahan antar kerabat, gitu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian jelas diperintahkan untuk mengajarkan, gitu ya. Banyak yang dilupakan soal ilmu ini. Makanya di SMA kalian diajarkan ini, gitu ya. Kemudian dicabut pertama kali maksudnya, gitu. Kemudian mencegah perkelahian, persengketaan. Oke. Kemudian pengertian nih harta waris. Tadi secara bahasa sudah saya sebutkan bahwa berpindahnya suatu dari seorang pada orang lain. Secara istilah, gitu ya, berpindahnya hak milik, gitu, legal, gitu ya, dari orang yang sudah meninggal. Jadi harta waris itu hanya yang sudah meninggal, begitu ya. Ini perbedaan antara harta waris dan hibah atau hadiah. Juga berbeda lagi dengan wasiat, gitu. Kalau harta waris itu dibagi setelah orang yang memiliki wafat, gitu. Kalau hibah atau hadiah itu kalau orangnya sebelum wafat. Yang membagi siapa? Orangnya sendiri yang milik harta, yang punya harta. Tapi kalau ahli waris, yang bagi adalah ahli waris, gitu ya. Kalau warisan. Adapun wasiat, gitu, itu ditetapkan sebelum wafat, diserahkan setelah wafat, gitu. Kalau hadiah diserahkan sebelum wafat, ya, yang punya. Oke. Kemudian nih, penerimanya boleh kalau hibah atau hadiah itu ahli waris ataupun bukan. Tapi kalau warisan yang menerima harus ahli waris, gitu ya. Wasiat bukan ahli waris, jelas, gitu ya. Berwasiat itu hukumnya sunnah, hibah juga sunnah. Namun kalau warisan, membagi harta waris itu hukumnya wajib. Tapi kalau mewariskan harta, nah ini bedanya. Mewariskan harta, sunnah pun tidak, apalagi wajib, gitu ya. Nah, jadi tidak boleh memaksa orang tua, mak, pak, gitu, besok kalau meninggal saya harus wajib dikasih warisan lo ya, gitu. Nggak ada kewajiban orang tua untuk mewariskan harta, gitu ya. Tapi kalau orang tua atau keluarga meninggal dan meninggalkan harta, maka wajib hukumnya dibagi kepada ahli waris, gitu, paham ya? Dan sesuai dengan hukum yang ada. Kalau hibah tadi terserah, gitu, mau bagi hadiah, mau bagi pada siapa, berapa, terserah. Dan kalau wasiat tadi tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya yang dikasihkan, yang diwasiatkan. Nggak boleh mewasiatkan semua hartanya, ya. Oke, sekarang rukun waris, rukun warisan, rukun mewariskan harta. Mewaris atau pewaris, waris atau dan maurus, warisan, gitu ya. Waris itu ahli waris, gitu.
Oke, pewaris pemilik harta yang wafat, ahli waris itu penerima harta, warisan itu harta yang dibagi kepada waris. Oke, syarat pewarisan sekarang. Nah, mewaris sudah wafat, ahli waris itu masih hidup dan tidak adanya nih ya yang mewakili. Oke, sekarang pembunuh yang mencegah pewarisan gitu ya. Jadi walaupun anak kandung bisa jadi dia tidak dapat waris. Kenapa? Karena anak kandung itu yang membunuh, terbukti membunuh ayahnya yang meninggal atau waris atau yang meninggalkan waris itu gitu ya. Maka anak yang membunuh itu tadi tidak boleh mendapat warisan atau tercegah untuk mendapat warisan. Oke ya, itu namanya pembunuhan. Kemudian perbedaan agama. Nah, orang yang meninggal mungkin agamanya Islam, tapi anaknya murtad, mungkin berbeda agama gitu ya anaknya, maka anaknya tidak boleh mendapat warisan. Oke ya. Jadi itu. Kemudian perbudakan. Nah, budak tidak boleh mendapat warisan orang tuanya. Oke, termasuk anak angkat. Nah, anak angkat juga tidak dapat warisan gitu ya. Anak angkat, sekali lagi, loh kasihan dong, udah anak angkat gak dapat warisan. Iya, makanya ketika mengangkat anak harusnya sudah menyiapkan harta hibah, harta yang gitu ya ditinggalkan buat anak angkat. Biar nanti kalau sewaktu-waktu meninggal, anak angkat kan dapat warisan, tapi dapat hibah. Oke ya. Banyak orang yang mengangkat anak harus sudah menyiapkan untuk kelanjutan masa depannya. Konsekuensinya begitu. Oke. Kemudian urutan kerja sekarang. Maksudnya apa ini urutan kerja? Jadi sebelum harta waris dibagi, sudah ada pemilahan harta waris dulu, gitu ya. Nah, jadi sudah ada pemilahan dulu. Harta bersama, harta milik pihak lain dipilah-pilah, gitu. Jangan sampai masih campur aduk gitu. Oh itu masih punyanya Ele, oh itu masih punyanya Pak D, gitu gak boleh. Kalau memang misalnya ya bapak yang meninggal, betul murni itu harta bapak saja. Oke. Kemudian biaya pengurusan jenazah. Nah nih, sebelum meninggal orang kadang itu ada yang sakit terlebih dahulu di rumah sakit. Nah itu dikurangi harta itu dulu. Harta yang mau dibagi waris itu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, gitu ya. Biaya rumah sakit, gitu. Kecuali ada anak yang mengikhlaskan, membiayai semua, silahkan. Tapi jangan digugat lagi suatu saat ya. Nah, tapi kalau tidak ada anak yang mampu atau yang menanggung semua itu, maka biayanya ditanggung pada harta yang ditinggalkan, gitu. Nggak saru ini, tapi justru malah lebih bagus untuk kedepannya biar nggak ada yang menggugat gitu ya, ngungkit-ungkit gitu. Nah, kemudian biaya untuk memandikan atau merawat jenazah, mengkafani, menyolatkan, menguburkan itu. Kalau di kota besar apalagi butuh biaya banyak. Nah, itu harus dikurangi dulu dengan biaya itu ya sebelum dibagi warisannya. Oke. Terus kemudian dikurangi lagi untuk membayar zakat gitu. Zakatnya jenazah ketika masih hidup gitu ya. Nah, dia mungkin belum zakat mal, belum zakat fitrah gitu. Makanya sebelum harta dibagi harus dikeluarkan zakatnya dulu. Gitu ya. Kasihan nanti jenazahnya. Oke, kemudian dikurangi lagi untuk pelaksanaan wasiat. Siapa tahu jenazah sebelum meninggal itu sudah mewasiatkan. Misalnya sepertiga hartaku tak wasiatkan untuk si A, si B gitu ya. Nah, kemudian ini baru ada pembagian warisan kalau sudah semua, oke ya. Terus ahli waris laki-laki sekarang. Nah, siapa sih ahli waris itu? Anak laki-laki, cucu laki-laki, terus ke bawah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, paman, gitu ya, paman yang sebapak, dan anak laki-laki.
Nah, ini. Kemudian nih. Oke. Suami gitu. Oke. Laki-laki yang merdekakan pewaris gitu ya. Kalau yang orang yang meninggal itu budak dan pernah dimerdekakan, yang merdekakan itu, nah itu mendapat warisan, oke ya. Jadi ada 15 jalur laki-laki. Kemudian jalur perempuan, ahli waris jalur perempuan nih. Gitu. Ada anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, nenek dari bapak, saudara perempuan bapak, saudara perempuan seibu, istri gitu ya. Nah, kemudian yang memerdekakan ini. Nah, sama seperti tadi. Jadi dalam Islam itu tidak hanya jalur laki-laki tok yang dapat gitu ya, tapi jalur laki-laki maupun perempuan dapat semua. Oke. Kemudian bukan ahli waris nih. Anak angkat tadi sudah saya sebutkan ya, anak tiri, mantan suami, mantan istri tidak dapat warisan, keponakan perempuan, saudara perempuan, keponakan ya, mertua, menantu, nggak dapat saudara ipar, cucu gitu dari anak perempuan, paman, bibi, jalur ibu gitu. Nggak dapat. Oke, ahli waris sekarang ada 22 pihak dari total 23 yang satu orang dan satu pewaris. Ini petanya seperti ini ya. Nah, oke. Yang tadi saya sebutkan. Sekarang ada ahli waris yang terdekat gitu. Bapak, ibu, istri, suami, anak perempuan, anak laki-laki. Oke, biasanya seperti itu. Sekarang kesimpulan penerima waris. Jadi penerima waris itu yang termasuk ahli waris, ada yang terhalang jadi ahli waris. Tertutupnya posisi ahli waris terhalang itu ya, karena ada ahli waris lain bisa jadi sehingga tidak menerima warisan. Oke. Nah, sekarang furudul muqaddaroh, apa sih itu? Bagian tertentu ahli waris nih. Berapa? Ada yang dapat setengah gitu ya, setengah bagian, ada yang sepertiga bagian, ada yang seperempat bagian, 1/6 bagian, 1/8 bagian, 2/3 bagian. Oke, siapa sih yang dapat setengah bagian itu? Di dalam Al-Quran sudah sangat terperinci sekali. Itu hanya Al-Quran yang ada. Cuma bagian waris secara terperinci, setengah ini, sepertiga ini gitu ya. Anak perempuan tunggal dapat setengah, separuh bagian. Cucu perempuan tunggal, saudara perempuan tunggal yang sebapak. Kemudian suami, jika istri tidak atau belum punya anak dan meninggal, suami dapat setengah, separuhnya gitu ya. Kemudian dapat 1/4 bagian. Ini penting dihafalkan karena nanti Anda akan bisa membagi harta waris gitu ya. Oke, suami jika istrinya punya anak gitu ya. Nah, kemudian istri seorang atau lebih apabila suami tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki. Oke. Nah, itu yang dapat 1/4. Yang dapat 1/8 siapa? Istri seorang atau lebih, misalkan istrinya lebih dari satu gitu ya. Oke. Terus kemudian apabila suami punya anak dapat 1/8. Istri meninggal kok ada anak gitu, maka suami meninggal kok punya anak istrinya ya, maka istri dapat 1/8. Terus dapat 2/3. Nah, siapa itu? 2 anak perempuan atau lebih, 2 orang cucu perempuan, 2 saudara perempuan gitu ya. Nih kalau bapaknya meninggal gitu. Oke. Terus kemudian jadi tadi ngelingnya ke jenazah ya, yang meninggal ya, 2 anaknya perempuan, anaknya jenazah berarti gitu. Ibu, berarti ibunya jenazah itu. Nah, apabila anaknya yang meninggal atau mewaris tidak mempunyai anak atau cucu, nah maka ibu meninggal, ibu dapat 1/3.
Kemudian siapa lagi? 2 orang saudara atau lebih gitu ya, laki-laki atau perempuan, Mbak Yumas gitu. Nah, 1/6 siapa yang dapat 1/6 bagian? Bapak atau kakek gitu, ibu, nenek gitu ya, saudara seibu, cucu perempuan, saudara perempuan. Oke. Nah, itu dapat 1/6. Ini tadi petanya seperti ini, ya. Nah, ini Dhabil Furuj namanya. Sekarang ada ahli waris yang dapat asobah. Asobah itu apa? Dapat bagian yang tidak ditentukan, sisa tapi bisa banyak, bisa sedikit gitu ya. Nanti Anda akan paham gitu siapa yang dapat itu. Nah, asobah di sini ada asobah binafsi, asobah bigoir, asobah ma'al goir. Tuh, asobah binafsi nih contohnya. Oke. Yang ada nomornya tuh. Oke. Nah, tuh ya. Nanti kalau di contoh soal akan paham. Asobah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa secara otomatis diatur menurut susunan nih. Anak laki-laki, nah itu dapat semua. Cucu laki-laki, kalau nggak ada anak, bapak, kakek, nih urutannya seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian asobah bil goiri karena yang lain, atau ma'al goiri karena disertai yang lain. Oke, Nuni, bisa kalian baca sendiri. Saudara perempuan apabila bagaimana. Sekarang mahjub. Mahjub itu ahli waris yang terhalang. Gitu ya, terhalang oleh ahli waris yang lainnya sehingga tidak dapat dapat bagian atau berkurang gitu ya. Ada hijab hirman. Ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh nih. Hijab nukson, mengurangi, atau ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh sehingga yang lebih jauh bagian berkurang tuh. Dapat tapi berkurang ya. Nah, kemudian nih dalam ilmu faraid untuk memudahkan hitungan angka pecahan, tahap pertama ditentukan aslul masalah atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil ya. Kalau di matematika seperti itu. Nah, oke, contohnya nih latihan. Ada seorang perempuan atau seorang istri meninggal dunia. Ahli warisnya adalah bapak, ibu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Harta peninggalannya sebanyak 18 juta. Berapa bagian masing-masing? Nih jawabannya. Bapak dapat 1/6 tadi ya. Furudul muqaddarahnya di depan sudah yang dapat bagian 1/6 siapa? Di antaranya ada bapak. Kenapa bapak dapat 1/6? Nih, karena ada jenazah punya anak laki-laki gitu ya, punya anak perempuan. Kemudian ibu dapat 1/6. Kemudian anak laki-laki dapat apa? Sisa tapi banyak, asobah binafsi. Dan anak perempuan dapat asobah bil ghairi gitu ya, karena bersama anak laki-laki. Oke. Dapat sisa juga tapi banyak. Nah, oke anak-anak, nih AM atau aslul masalah atau KPK yang bisa dibagi 1/6 dan bisa dibagi nih 1/6. Berarti kan KPK-nya 1/6 ini 6 gitu ya. Oke. Nah, Bapak 1/6 bagian kali 18 juta harta yang ditinggalkan setelah dikurangi macam-macam tadi itu ya. Zakat gitu ya, hutang gitu, terus wasiat dikurangi biaya perawatan gitu. Nah, dapatnya 3 juta. Kemudian ibu dapat 1/6 bagian ya kali 18 juta, 3 juta. Kemudian 2 anak laki-laki asobah atau sisa. Karena anak laki-laki itu 2 bagian gitu ya dibanding anak perempuan gitu ya, anak perempuan sak gendongan, anak laki-laki sak pikulan, 2 bagiannya anak perempuan, dobelnya anak perempuan. Nah, anak laki-laki dapat 9.600.000 untuk 2 anak laki-laki gitu ya. Kemudian anak perempuan, 1 anak perempuan itu dapat
2.400.000. Jadi tadi yang di atas ini di jumlah dulu kan 6 juta gitu ya. Sisanya berapa berarti gitu loh. Nah, nih sisanya 6, 18 berarti masih 12 juta kan. Nah, 12 juta berarti dibagi 3 itu. Kenapa kok 3 anaknya? Ya karena nah ini anak laki-laki 2 bagian gitu ya. Anak perempuan 1 bagian. Bukan dibagi 3 tok bahkan. Dibagi 5 bahkan gitu ya. 12 juta dibagi 5 bahkan begitu. Pokoknya anak perempuan dapat separuhnya anak laki-laki ya. Nah, ini kan 2 nih. Berarti satu anak laki-laki dapat 4 juta berapa nih? Nah, ini 4 juta 3, 5, 4 juta 800 kan dapatnya. Nah, anak perempuan berarti separuhnya 2 juta 400 gitu ya. Udah paham anak-anakku? Oke, jumlah total berarti pas 18 juta. Alhamdulillah gitu ya. Itu contohnya gitu. Cara membagi harta waris secara adil gitu ya. Sekian, semoga bermanfaat gitu ya. Dapat kita terapkan gitu. Besok kalau keluarga kita dihadapkan permasalahan warisan seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tugas ada di Google Classroom. Sekian.